Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran untuk kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi pada sebagian atau seluruh bagian tubuh. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, terbang, dan masih banyak lagi fungsi lain dari organ gerak. Alat gerak ada dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Tulang disebut dengan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Sementara otot disebut alat gerak aktif karena otot mampu bergerak dan menggerakkan tulang tempat otot menempel. Selanjutnya, kita belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita akan belajar cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Gagasan pokok disebut juga dengan gagasan utama atau ide pokok pikiran. Gagasan pokok dapat terletak di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Cara menentukan gagasan pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Fahami kalimat pertama hingga akhir. Selanjutnya, temukan kalimat utama di dalam paragraf tersebut. Gagasan pokok ada pada kalimat utama. Gagasan pendukung disebut juga dengan gagasan penjelas yang fungsinya untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung terdapat pada kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah seluruh kalimat selain kalimat utama. Teks bacaan organ gerak manusia dan hewan yang terdiri dari 5 paragraf. Mari kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung tiap paragraf. Paragraf pertama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kalimat utama pada paragraf 1 terletak di awal paragraf. Ide pokok pada paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sementara kalimat pengembang ada pada kalimat kedua dan ketiga. Paragraf kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kalimat utama pada paragraf kedua terletak di awal paragraf. Ide pokok pada paragraf pertama, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sementara kalimat pengembangnya ada pada kalimat kedua. Paragraf ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan.
Alat-alat gerak digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Kalimat utama pada paragraf ketiga terletak pada awal paragraf. Ide pokok pada paragraf ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Sementara kalimat pengembangnya terletak pada kalimat kedua dan kalimat ketiga. Paragraf keempat. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Kalimat utama pada paragraf keempat terletak pada awal paragraf. Sementara ide pokoknya, tulang disebut alat gerak pasif. Kalimat pengembang terletak pada kalimat kedua dan kalimat ketiga. Paragraf kelima. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Kalimat utama pada paragraf kelima terletak pada awal paragraf. Sedangkan ide pokok pada paragraf kelima adalah otot disebut alat gerak aktif. Dan kalimat pengembangnya ada pada kalimat kedua. Demikian pelajaran hari ini. Mudah-mudahan mudah.